Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk Mas Dimas ataupun dan Mbak Alma. Perkenalkan kami dari kelompok Eurovision untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data praktikum. Di sini kami menggunakan data dengan nama Eurovision 1998 sampai 2012. Data ini kami dapatkan dari data sampel yang tersedia di tabel publik. Dan di sini kami sudah menyiapkan dashboard untuk proyek UAS dan ada beberapa fitur yang sudah kami akomodasikan. Pertama, di sini kami sudah menyiapkan filter di mana di setiap dashboard memiliki filter yang bisa digunakan. Kalau di dashboard ini bisa dilihat ada year dan ada region. Selain filter, kami juga sudah menyiapkan navigasi yang sudah bisa digunakan untuk berpindah antar dashboard. Di sini kita ada tiga dashboard, dashboard pencurian, performa per region, dan penilaian antar juara. Kemudian di bawah, kita juga bisa navigasi ke raw data. Di sini akan langsung membuka data yang kami gunakan, juga ada information yang berisi informasi tentang project ini dan yang membuat. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan nama Hasan Fatur Rahman dengan NIM akhir 071. Saya Yan dan dengan NIM akhir 019. Saya Sandy Vanita dengan NIM akhir 057. Oke, jadi kita mulai dari dashboard penjurian, di mana di sini ada dua level, pertama dari umum dan juga detail. Di umum kita ada beberapa visualisasi, beberapa informasi. Pertama ada jumlah negara yang mengikuti kompetisi ini, ada 47 jumlah negara di semua tahun, dan ada 254 jumlah finalis, dan juga ada jumlah peserta sebesar 480. Di sini kita juga memvisualisasikan top points, menampilkan 5 besar nilai dari semua tahun, tapi per individu. Jadi di sini bisa dilihat poin terbesar dari all of time itu sebesar 387 dengan peserta dengan ID 20. Nah, di sebelahnya ada gender. Jadi di sini terlihat bahwa bagian terbesar justru dimiliki oleh unknown, di mana ini adalah gender yang tidak disebutkan karena di kompetisi ini ada solo dan ada tim, sehingga juga ada gender both. Di sini berarti di dalam bandnya atau dalam timnya itu memiliki perempuan dan juga laki-laki. Juga ada female dan male. Kemudian di bagian kedua, di bagian detail, kita ada tiga visualisasi dari tree map. Di tree map ini kita membandingkan points dalam bentuk color dengan song quality dalam bentuk ukuran dari penampilan-penampilan negara. Jadi di sini per negara dan vis- cara bacanya adalah semakin gelap warnanya berarti poinnya semakin besar dan ukurannya yang semakin besar memiliki song quality yang lebih besar. Dapat dilihat di sini warna yang lebih gelap relatif memiliki sound quality yang juga lebih besar, di mana ukurannya juga lebih besar. Bisa dilihat Serbia memiliki rata-rata poin sebesar 179,25 dengan rata-rata nilai kualitas lagu sebesar 4,626. Di sini terlihat bahwa points dan sound quality memiliki korelasi positif, di mana semakin besar points juga semakin besar sound quality. Sampingnya, kita ada bubble chart. Kita membandingkan apakah points memiliki korelasi positif dengan spesies dari penampilan-penampilan negara ini. Sini ada negara Azerbaijan dengan warna lumayan gelap dengan rata-rata poin sebesar 150,44 dan rata-rata nilai pelafalan sebesar 0,06114. Di sini kami menggunakan average sehingga tidak ada jarak yang terlalu jauh jika perolehan dari nilai suatu negara ternyata memiliki kesenjangan yang lumayan jauh. Di sini bisa terlihat bahwa negara-negara yang memiliki warna yang gelap juga memiliki ukuran yang besar, menandakan bahwa points dan spesies memiliki korelasi positif, di mana semakin besar points juga semakin besar spesies. Kemudian di sampingnya ada bar chart untuk melihat apakah grup solo itu mengaruhi dengan points dari song quality yang juga a- apakah menggunakan bahasa Inggris atau tidak, apakah mempengaruhi poin yang diperoleh. Di sini dilihat di bagian kiri untuk kategori grup dan kategori solo, bahwa kategori solo memiliki, sorry, untuk kategori grup
dengan berbahasa Inggris memiliki rata-rata poin yang lebih besar daripada grup yang menggunakan lagu yang tidak berbahasa Inggris. Jumlah dengan poin 99,14, sedangkan yang tidak berbahasa Inggris 97,7. Sedangkan untuk di Solo juga ternyata menandakan bahwa lagu yang berbahasa Inggris lebih memiliki poin yang lebih besar daripada yang tidak berbahasa Inggris. Untuk yang berbahasa Inggris sebesar 83, yang tidak berbahasa Inggris 65,24. Nah, dari dashboard penjurian ini, kita mengumpulkan visualisasi-visualisasi yang berhubungan dengan penilaian, sehingga kita sebagai peserta ataupun sebagai penonton bisa melihat dari manakah poin ini dia dapatkan, dari mana poin ini diperoleh berdasarkan juri-juri. Jadi di sini terlihat bahwa juri itu memberikan poin yang besar untuk lagu ataupun untuk penampilan yang memiliki sound quality yang besar, juga untuk penampilan yang memiliki spesies yang besar, juga untuk penampilan yang menggunakan bahasa Inggris baik itu grup ataupun solo. Mungkin itu untuk dashboard penjurian. Kita akan berlanjut ke dashboard performa per region. Ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi di seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita juga sudah menyiapkan filter. Jadi di sini filternya bisa kita aktifkan. Kita bisa memilih, semisal kita hanya ingin melihat di tahun 1998 dan 1999, di 2 tahun itu. Nah, maka akan berbeda lagi. Tentu ini akan memiliki jumlah negara dan jumlah finalis ataupun peserta yang lebih kecil daripada ketika menggunakan semua tahun. Di sini kita juga bisa menggunakan regionnya, bisa memfilter. Misal kita hanya ingin melihat hanya 2 negara, 2 bagian, sorry, yaitu former Socialist Bloc dan former Yugoslavia, maka hanya terlihat seperti ini. Ini bisa, ini menambah insight, menambah informasi untuk kita sebagai user jika hanya ingin melihat beberapa bagian negara atau hanya ingin melihat beberapa tahun. Mungkin itu, kita lanjut ke dashboard performa per region. Oke, baik. Untuk selanjutnya untuk dashboard performa per region. Nah, di sini untuk filter kami masih sama menggunakan filter year dan region, dan di sini kami juga tetap mempertahankan level of detail yang secara umum dari yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk perbedaannya di sini adalah untuk yang level of detail secara khusus kami menampilkan 2 visualisasi. Yang pertama ini menggunakan map. Nah, di map ini untuk warna-warna gradasinya ini nanti menandakan dari region mana negara tersebut berasal. Nah, di map ini kita bisa melihat distribusi poin yang ada di setiap negara dengan besar atau kecilnya lingkaran itu menunjukkan jumlah poin totalnya mereka. Nah, jadi ketika misalnya kita melihat suatu negara dengan yang memiliki lingkaran atau bulatan berukuran besar, maka poin yang mereka dapatkan juga sangat besar. Sedangkan kalau mereka mendapat di negara tersebut memiliki bulatan yang kecil, maka poinnya juga tetap akan kecil. Kemudian melalui map ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita bisa melihat analisis besar poin total suatu negara yang berdasarkan regionnya. Dan di sini kami juga sudah menyediakan tooltip supaya bisa membuat user lebih memahami presentase rata-rata skor yang diperoleh dari setiap negara. Oke, kemudian lanjut ke visualisasi dengan area chart. Di sini kami menggunakan average dari poin di setiap tahunnya. Jadi user nantinya bisa memilih juga melalui filter. Mereka ingin melihat rata-rata poin di setiap region itu dari region mana ataupun dari tahun berapa. Dan kita juga bisa memfilter berdasarkan kita ingin melihat di rentang tahun berapa ataupun di region mana. Kemudian melalui visualisasi ini kita bisa melihat perbedaan region-regionnya nanti akan dibedakan melalui warna yang
lihat di area chart berikut dan kita bisa lihat di paling atas itu nanti untuk presentasi yang paling tingginya akan rata-rata poinnya diambil oleh former socialist bloc. Kemudian untuk rata-rata poin yang di setiap region itu lebih fluktuatif ya. Jadi ada naik turunnya di setiap tahunnya, tidak selalu stabil dan monoton lurus begitu. Nah, kemudian melalui area chart ini juga kita menurut kami ini efektif untuk memperlihatkan perubahan tren akumulasi poin setiap tahunnya. Jadi user itu bisa melihat apakah ada peningkatan atau penurunan di tahun-tahun setiap region dari poin-poinnya, dan warna-warnanya juga bisa membantu user untuk membedakan regionnya secara visual. Jadi user ini bisa langsung mengidentifikasi wilayah mana yang punya dominasi tinggi, mana yang rendah begitu. Untuk selanjutnya mungkin bisa lanjut ke dashboard. Oke, ini adalah dashboard terakhir dari kami, dan di sini adalah dashboard penilaian antar juara. Jadi di sini kami telah menyiapkan beberapa filter yang sedikit berbeda. Yang pertama, kami menggunakan tahun, dan juga place. Place di sini merupakan juara berapa gitu. Menjadi yang kiri itu untuk place yang pertama, dan yang di kanan adalah place yang kedua. Nah, di sini pasti akan terlihat sangat banyak karena di sini masih belum terfilter dalam beberapa tahun. Maka dari itu akan lebih mudah apabila kita melakukannya dengan hanya beberapa tahun saja. Nah, di sini bisa dilihat, kita bisa melihat perbandingan secara langsung, em, bagaimana juri bisa menilai apakah peserta itu layak mendapatkan juara pertama ataupun juara kedua. Jadi bisa dilihat ini, kita bisa melihat kalau song quality ini bisa di dua dua juara ini, dua peserta ini, pada peserta yang juara pertama memiliki song quality yang sungguh besar, dan juga begitupun di yang peserta yang kedua pada juara yang kedua. Nah, di sini namun ada perbedaan juga di peserta juara dua memiliki happiness yang tidak sebagus juara pertama. Jadi kita bisa melihat implikasinya bahwasanya dari beberapa penilaian tersebut kita bisa menilai kalau performa yang paling diunggulkan itu adalah song quality dan happiness itu sendiri. Dan begitupun juga di liveness-nya. Karena ada perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan pada duration dan danceability ini tidak terlalu dihiraukan dengan panitia, karena memang ketika peserta dua ini memiliki keunggulan di dua itu, peserta dari penjurian sendiri tidak melihat bahwasanya potensi itu membuat mereka untuk menang. Nah, ini kita juga bisa melakukan komparasi yang lain. Dan di sini apabila tidak ada, berarti pada saat itu di place 8 di tahun tersebut memang sudah tidak ada pesertanya gitu. Namun sayangnya ini tidak bisa dimasukkan ke tablu publik, maka dari itu kami menjelaskannya hanya via YouTube saja dan tidak bisa dimasukkan laporan. Mungkin sekian penjelasan kami mengenai ketiga dashboard ini untuk project UAS dengan dataset Eurovision 1998 tuh 2012. Em,
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.